Ya, terima kasih. Baik, Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang dimaksud dengan ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah. Baik, Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah. Prinsipnya setiap ibadah yang di sana mencantumkan zikir, yang di sana mencantumkan satu, hitungan, dua, tempat khusus, tiga, waktu khusus, empat, jenis khusus, lima, cara khusus, maka ini sudah masuk kategori mahdhah. Maka ini kita tidak boleh buat ketentuan sendiri. Jadi kalau sudah mencantumkan lima ini, maka lima ini kita tidak boleh buat ketentuan sendiri. Tidak boleh buat ketentuan hitungan sendiri kecuali ada hitungan dari Nabi. Tidak boleh buat ketentuan waktu sendiri kecuali Nabi menyarankan waktunya. Tidak boleh buat ketentuan tempat sendiri. Misalnya tempat paling mujarab adalah di loteng tingkat 3. Loh, Nabi tidak pernah ngendika gitu kok. Atau tempat yang paling mujarab adalah di kuburannya Nyai. Nah, misalnya Nabi tidak pernah buat hitungannya, tidak usah. Nah, jadi kemudian apalagi tadi jenis, bahwa harus jenisnya yang seperti ini, yang seperti itu, misalnya nasinya yang begini, pisangnya yang begitu, misalnya kan. Kalau pisang itu kurang utama misalnya, berarti ini adalah ranahnya syariat. Ini ranahnya syariat. Maka kalau kita mau berdoa itu tidak perlu kemudian membuat ketentuan-ketentuan semacam ini. Kemudian apalagi tadi urutan tata caranya. Kalau tidak diberikan urutan tata cara tertentu, kita tidak perlu membuatnya. Maka kalau sudah membuat hitungan-hitungan seperti itu, maka itu adalah wilayah syariat. Maka itu adalah ibadah mahdhah. Sehingga tidak perlu kemudian kita membuat seperti itu. Sehingga membuat kreasi mengenai masalah waktu, padahal Nabi tidak menentukan waktunya, dari mana tahu waktu itu? Misalnya mengatakan waktu yang paling mustajab adalah Jumat Kliwon, dari mana kita tahu malam Jumat Kliwon? Nah, kalau kita mengkreasikan malam Jumat Kliwon, dari mana kita tahunya kalau itu malam Jumat Kliwon itu mujarab? Nah, kan tidak ada dalilnya, dari mana tahunya? Kan betul nonton Pak? Ya, tidak tahu. Sehingga kalau Nabi tidak ngasih tahu, jangan aneh-aneh. Misalnya, oh yang paling bagus 117 kali. Nah, dari mana kita tahu informasi 117 itu? Nah, maka ini semua harus melalui jalan wahyu. Kalau wahyu tidak memberitahu itu, ya sudah, sekuatnya saja zikirnya. Misalnya urutannya harus ini, kemudian ini, kemudian ini. Nah, siapa yang menentukan urutan begitu? Selama tidak dijelaskan urutannya, kalau kita mau zikir, ya monggo, zikirnya apa saja semampunya, sebisanya, apalagi orang awam gitu kan. Suruh zikir misalnya mau sholat isyraq, Nabi tidak menjelaskan zikir apa. Kalau mau sholat syuruk, sholat syuruk itu sholat duha di awal waktu. Nah, maka selepas subuh yang penting berzikir, ya sudah, zikirnya bebas. Nah, tidak usah dihitung, tidak usah dibuat urutan tertentu. Nah, dia baca subhanallah capek, boleh baca alhamdulillah. Nah, dia capek, boleh baca Allahu Akbar. Capek lagi, baca yang lain lagi. Nah, sehingga tidak perlu bikin ketentuan. Nabi hanya mengatakan zikir sampai terbit matahari, ya sudah zikir. Zikirnya bebas. Nah, karena tidak dibuat ketentuan. Jadi begitu, maka kita tidak punya hak untuk menentukan 5 hal tadi dalam ibadah. Jadi tidak punya hak, karena tidak ada dalil yang menjelaskan apa keutamaan urutan itu. Apalagi sampai menentukan jenisnya. Awas, kalau doanya tidak pakai pisang rojo, kurang utama. Dari mana? Nah, jadi dari mana ketentuan tidak utamanya ini? Jadi dari mana ketentuan tidak utamanya ini? Maka jangan sampai kita menanamkan keyakinan yang keyakinan tersebut mengada-ada. Nah, keyakinan tersebut mengada-ada. Atau kalau ingin selamat, jangan lewat jembatan serandaan kecuali melemparkan ayam. Dari mana? Ya kan? Misalnya loh, tapi kan tidak ada apa ya? Wonten apa mboten? Mboten nggih ini. Ya. Maka dari mana? Tidak ada. Nah,
Sehingga kalau sudah menyangkut 5 hal itu, maka itu adalah wilayah syariat. Kita tidak boleh membuat syariat sendiri. Begitu mengenai masalah hal tersebut. Jadi persoalannya bukan mahdhoh atau ghairu mahdhoh, tetapi persoalannya adalah 5 hal ini adalah wilayah syariat dan sempurna dengan yang pertama, niat ikhlas karena Allah. Jadi syarat ittiba itu 6. Apa? Ikhlas karena Allah. 2, hitungannya sesuai tuntunan. Kalau ada hitungan, tidak ada hitungan berarti bebas. Yang ketiga, waktunya. Kalau Rasul menyarankan waktunya, ikuti waktunya. Sholat duha kok bar jam 12, ya tidak sesuai tuntunan ya. Nah, kemudian apa lagi? Tempat. Kalau tidak dijelaskan tempatnya berarti bisa di mana saja, tidak perlu menentukan tempat tertentu. Kalau sudah ditentukan tempatnya, ikuti. Haji sudah ditentukan tempatnya, ya ikuti. Nah, kemudian apa lagi? Tadi lupa. Ya, waktu sudah belum tadi? Oh, jenis, ya, jenisnya misalnya. Maka jenisnya apa? Kalau sudah misalnya kurban, jenisnya adalah sudah dijelaskan. Jangan pakai ayam atau pakai telur. Sudah ada jenisnya kok. Apakah ada yang membolehkan? Ada. Saya pernah mengikuti mampir di satu masjid di Jalan Paris waktu itu. Jadi kita mampir sholat maghrib, kok ada taklim, saya ikut mendengarkan. Ternyata mengatakan yang belum mampu itu tidak apa-apa, besok korban ayam atau korban telur. Saya ya sebagai thalibul ilmi di situ menang wae. Kalau saya kritik nanti malah suul adabnya buruk kan. Nah, apalagi saya hanya musafir yang sedang lewat. Jadi Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah, jangan bikin ketentuan-ketentuan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.